bisa memanfaatkannya. Kemarin masih berujung pada keberkahan. Kita masih belajar al-barokah. 1, 2, 3. Al-barokah 1, 2, 3. Pas banget ini di hari atau masuk bulan penuh berkah. Itu bulan Ramadan. Penuh berkah. Pahala sunnahnya diganjar wajib. Dilipat 10 kali lipat. Wah, ini banyak keberkahan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kemarin kita sudah belajar fase keberkahan ya, ada 3. Apa saja masih ingat? Ketaatan, ketenangan, kebermanfaatan. Nah, sekarang kita ingin belajar dari mana sih sumber keberkahan. Sumber keberkahan cuma satu, Bapak Ibu dirahmati Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik, nggak pakai koma. Nyari berkah di kuburan, nyari berkah di si anu, kiai anu, tidak ada. Saya ingin menyampaikan ini. Banyak orang yang wah ini barokah. Ngapunten. Oh, ini tergantung keyakinan Ustaz. Silakan gunakan. Betul ya, zikri ya. Barokah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sosok manusia pun, siapapun dia, tidak ada keberkahan. Sumbernya cuma satu, tapi jalannya ada 2. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Sumbernya 1, jalannya 2. Apa jalan keberkahan? Yang pertama ilmu, yang kedua pergerakan. Tanda kurung amal soleh. Ini Pak, sumbernya 1, jalannya 2. 1, 2, 3. Kalau mau berkah ini lakukan. Yang pertama ilmu. Artinya apa? Orang yang berilmu bisa menyinari dirinya dan menyinari orang lain. Ini dia Pak, pentingnya sini. Orang berilmu itu bisa menyinari dirinya dan menyinari orang lain. Itulah berkah. Diambil orang-orang kita Pak. Orang berilmu taruh kiai, ustadz, ulama, ajengan, apalagi itu, habaib dan seterusnya. Ini orang berkah. Bukan orang berkah, ilmunya yang mendatangkan keberkahan. Salah kaprah, bekas minumnya dimin, itu salah kaprah. Paham? Nah, itu Pak. Wah, ini minuman ustadz. Wah, berkah. Bekas ustadz berkah. Apa? Coba puntung rokok bekas kiai berkah. Salah. Yang mendatangkan bukan bekasnya, tapi ilmunya. Karena apa? Orang berilmu menyinari dirinya dan menyinari orang sekitarnya. Orang yang dekat ulama, orang yang dekat ustadz, orang yang dekat habaib, orang yang dekat ajengan, itu berbeda kehidupannya pasti dengan orang yang jauh dengan guru. Pasti. Kenapa? Tidak ada keberkahan itu. Maka kita dianjurkan untuk mencari ilmu. Untuk apa? Meraih keberkahan. Bukan dianjurkan, diwajibkan mencari ilmu. Betul ya? Ilmu itu wajib apa? Cari ilmu itu wajib apa sunnah? Halo? Wajib. Di situlah Pak. Kok kayak kurang berkah saya ini? Kurang cari ilmu. Kurang cari ilmu. Atau tidak dekat dengan orang-orang yang berilmu. Saya pernah tanya Bapak Ibu dan Bapak Ibu, bahkan saya juga melaksanakan. Ternyata para guru, peguru, para ustadz itu juga dekat dengan ustadz yang lain. Itu Pak. Jadi tidak ustadz berdiri sendiri, tidak.
Guru sendiri tidak, kiai diri sendiri tidak. Jadi kiai dia punya lingkaran dengan lingkaran para kiai-kiai yang lain yang selalu beliau juga belajar. Ulama dia berdiri juga dia punya lingkaran, kalau bahasanya circle. Ya, bahasa sekarang namanya apa? Circle. Kenapa perlu belajar lagi, perlu update lagi, perlu perluasan lagi, perlu pendalaman lagi. Itu yang pertama. Jadi sumber ilmu satu, jalannya dua. Yang pertama jalan ilmu. Maka kalau ada anak sekolah rajin, anak sekolah semangat, zikri, fatih. Nih anak-anak pesantren udah pada pulang nih. Ini si abang Novel belum pulang nih. Saya yakin Bapak Ibu 1000%. Bahkan saya juga punya anak pesantren juga yang juga lagi mencari ilmu. Saya yakin 1000% orang tuanya berkah. Kenapa? Yang dia cari orang tuanya adalah uang atau rezeki yang akan dipakai untuk mencari ilmu. Gak bakal miskin. Ini bagus aja tambah kaya, ini bagus nih. Nah iya. Rumahnya mulai tingkat, habis tingkat. Tingkat ke bawah ya Pak, tingkat ke bawah Pak, tingkat ke atas. Tingkat ke bawah tuh, tingkat ke bawah. Iya. Maka ketika kita berhubungan dengan ilmu pasti berkah Pak. Anak yang mencari ilmu, orang tuanya semangat mencari rezeki, pasti insya Allah rezekinya barokah. Pasti. Dekat sama ustadz, lalu memfasilitasi pengajian ustadz, pasti barokah Pak. Pasti. Saya yakin itu. Ini ada yang nyiapin air minum, ada ini untuk berjalan, ada yang nyiapin kue-kue apa. Itu pasti barokah hidupnya. Karena apa? Sandingan hidupnya ilmu. Terlebih lagi ilmu din, ilmu agama. Maka jangan khawatir kalau anak pesantren itu, jangan khawatir. Waduh, pesantrennya mahal. Iya, ilmu yang mahal. Maunya gratisan. Maunya, Pak, masuk surga gratis apa enggak? Masuk surga bayar. Enak aja, maunya gratis. Ustadz gratis aja gak ada yang mau. Ya lagi adalah keimanan. Bayar masuk surga. Harus ada kocek yang keluar. Karena saya sering cerita itu tentang WC atau toilet di Pertamina Pak, di pom bensin ya. Tidak menerima uang gopay Pak. Tidak menerima uang gopay. Diterima berapa? Minimal 2.000. Masya Allah. Itu pengen masuk toilet. Nah ini pengen masuk surga Pak, 2.000. Ya Allah. Minta surga yang paling tinggi lagi, surga Firdaus. 2.000 minta surga Firdaus. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang pertama, ilmu. Orang yang bersandingan dengan hidupnya dengan ilmu, entah dia yang mencari ilmu atau orang yang dekat dengan, atau dia dekat dengan orang yang berilmu, atau dia memfasilitasi orang-orang mencari ilmu, itu insya Allah barokah. Keberkahannya ada. Ya ini kalau ada orang gitu, saat saya mau pergi ke pesantren, bekelin Pak, bekelin nih, sini, nih bekel buat kamu, belajar di pesantren. Uang yang dibawa ke pesantren berbalik kepada kitanya itu jauh lebih hebat Pak, jauh lebih hebat. Oke, itu nanti ya kita panjang lebarkan nanti. Yang pertama ilmu, yang kedua, yang terakhir karena sudah siang, sudah akan siang. Yang terakhir Bapak Ibu rahmati Allah, apa jalannya barokah selain ilmu, yaitu apa tadi? Yang kedua apa? Pergerakan atau inisiatif
kebaikan, inisiatif kebaikan.